Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bang Thoyib 207 akan mereaction video bagus yang bersumber dari channel Nasirusunnah, di mana narator dari channel Nasirusunnah menceritakan banyak Habib klan Balawi yang berakhlak sombong dan takabur. Mereka para Habib sombong ini mengaku bisa miroj 70 kali dalam sehari. Ada yang mengaku bisa terbang, dan yang tidak masuk di akal adalah ada yang mengaku bisa memadamkan api neraka jahanam hanya dengan jari telunjuknya saja. Ini jelas dusta belaka, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja hanya sekali miroj dalam hidupnya. Berarti Habib-Habib Yaman kemampuannya di atas Nabi dong. Apakah dari Anda sekalian ada yang percaya celotehan para Habib Yaman ini? Habib-Habib imigran Yaman ini memang sudah terkenal sebagai manusia paling sombong dan takabur di muka bumi ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kelak Allah menghukum mereka di akhirat. Naujubillah min dzalik. Semoga kesombongan mereka tidak merembet ke kita. Ayo kita sama-sama menonton video reaction dari channel Nasirusunnah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalangan klan mereka ini ada statement-statement yang justru menaikkan diri mereka sendiri, menyombongkan diri mereka sendiri. Tidak ada bersada ala ba'li, para habaib yang keturunan ala ba'li, sombong-sombongan itu tidak ada. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus, tapi kalau benci habaib, percuma. Dan ini menjadi fakta kesombongan mereka, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasirusunnah. Teman-teman, kita akan buktikan satu statement dari oknum Habib yang mengatakan bahwa kami dari kalangan Ba'alawi ini gak ada yang menyombongkan diri. Jadi Habib ini seolah-olah menafikan bahwa dari kalangan klan mereka ini ada statement-statement yang justru menaikkan diri mereka sendiri, menyombongkan diri mereka sendiri. Nanti kita akan buktikan, teman-teman ya, beberapa fakta dari klan mereka sendiri bahwa narasinya jelas menyombongkan diri, membanggakan klan mereka sendiri, teman-teman ya. Toib. Sekarang kita simak dulu videonya, teman-teman. Kami ini keturunan ala ba'li, lebih menyibukkan diri, menutup diri, tidak mau viral, tidak mau sombong, tidak mau riya. Dikenal oleh masyarakat karena Allah menghendakinya. Karena Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka semua orang mencintainya. Sehingga dia ingin tahu apa amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah. Semua itu dampak dari kecintaannya kepada Allah, dampak ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada bersada ala ba'li, para habaib yang keturunan ala ba'li, sombong-sombongan itu tidak ada. Itu omongan orang-orang ahli dunia, abna dunia aja. Itu omongan orang-orang bayaran. Itu omongan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, yang mengutamakan urusan dunia dibanding urusan akhiratnya. Itu orang kelompok, kata Imam Ghazali, adalah kelompok orang yang lebih jelek, lebih berat siksaannya dibanding orang bodoh ya. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi Habib ini menolak adanya tuduhan mereka ini suka menyombongkan diri, ya, memuliakan diri mereka sendiri. Padahal itu fakta, teman-teman. Dan nanti kita akan tunjukkan bukti-bukti videonya. Kemudian Habib ini mengatakan, adapun Allah membuat kami menjadi terkenal, yaitu karena Allah mencintai kami, ya. Narasinya ya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian agar orang-orang juga bisa mengetahui apa amalan-amalan yang kami lakukan. Yang pertama, teman-teman ya, tidak semua Allah membuat
membuat orang tersebut menjadi terkenal karena tujuannya adalah agar orang bisa meniru kebaikan orang tersebut. Ada juga orang-orang yang suka bermaksiat juga viral, teman-teman ya. Tujuannya dibuat terkenal oleh Allah agar orang tidak meniru kemaksiatannya, teman-teman ya. Jadi jangan merasa pede ketika kamu misalkan menjadi terkenal, berarti seolah-olah kamu merasa Allah menghendaki kebaikan bagimu dan kebaikan juga bagi orang lain. Nggak seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak benar kalau dikatakan Habib ini kami lebih sibuk katanya menyembunyikan diri. Enggak. Faktanya teman-teman coba kita lihat satu persatu. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Oh, ini yang pertama ya. Telapak kaki seorang Habib meskipun dia suka narkoba, suka maksiat, jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai, teman-teman. Coba bayangkan. Apa ini bukan bentuk menyombongkan diri, memuliakan klan mereka sendiri, lalu sebaliknya menjatuhkan, merendahkan orang lain. Subhanallah. Ini bukti bahwa dari kalangan Ba'alawi ini ya suka membanggakan klan mereka sendiri, menyombongkan diri mereka sendiri, dan sebaliknya menjatuhkan orang lain serendah-rendahnya, teman-teman. Baik, kita lanjut di video kedua, teman-teman. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci Habib, percuma. Menjadi Habib katanya jauh lebih mulia dibandingkan menjadi ulama. Dan mencintai sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kalian mencintai para ulama itu bagus, akan tetapi benci kepada para habaib, maka ini percuma. Coba kita teliti dulu perkataannya, teman-teman ya. Menjadi Habib jauh lebih mulia dibandingkan menjadi ulama. Ini sumber perkataan ini dari siapa, teman-teman ya? Sejak kapan menjadi Habib itu jauh lebih utama dibandingkan dengan ulama? Garis bawahi, yang namanya ulama, ini konteks ulama yang benar. Yang namanya ulama pasti orang-orang berilmu, mengerti hukum-hukum Islam, tahu halal haram ya, hukum fikih segala macam, tentu ilmunya akan bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman. Tapi kalau jadi Habib, belum tentu ulama, belum tentu dia berilmu. Lalu apa yang bisa diambil manfaat dari Habib yang goblok, dari Habib yang dungu? Makanya kita banyak sekali menjumpai ya ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang berilmu, teman-teman ya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Kenapa dikatakan orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama? Ya, ulama itu mengerti hak-hak Allah Azza wa Jalla, mengerti kewajibannya, mengerti apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Setelah Allah menyebutkan orang beriman, maka di situ Allah menyebutkan orang berilmu, teman-teman. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, seandainya putriku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini membuktikan, teman-teman ya, bahwa nasab itu nggak ada gunanya kalau kamu berbuat maksiat. Dan ini bentuk keadilan Rasulullah. Siapapun, baik dari kalangan ahlul bait, dari kalangan masyarakat umumnya, kalau salah ya salah, ya pantas tetap diberikan hukuman, teman-teman ya. Makanya Rasulullah juga dalam hadis yang lain, wa man batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalannya lalai atau lambat, maka nasabnya tidak bisa membantunya. Artinya meskipun nasabmu tersambung kepada Rasulullah, tapi kamu tidak mengusahakan amalanmu sendiri untuk bekalmu di akhirat, maka nasabmu nggak ada gunanya, teman-teman ya. Itu makna dari hadis tersebut. Lalu dari mana ini rumusnya? Ya, menjadi Habib jauh lebih mulia dibandingkan menjadi ulama. Sedangkan yang namanya ulama ya, konteks ulama yang benar pasti orang-orang berilmu. Bahkan dikatakan langsung oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Kemudian ayat yang paling telak juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Mau dengar siapa sekarang? Mau dengar firman Allah atau mau mendengar perkataan Habib ini? Kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bertakwa. Tapi kata Habib ini jauh lebih mulia ya orang yang menjadi Habib dibandingkan menjadi ulama. Ini rumus dari siapa? Kalau bukan karangan mereka sendiri. Dan ini menjadi fakta kesombongan mereka, teman-teman ya. Baik, kita simak lagi video yang lain ya. Ini menjadi bukti, teman-teman ya, sebagai tepisan dari Habib yang pertama menyatakan dirinya nggak ada tuh dari kalangan Ba'alawi yang suka sombong-sombong, teman-teman.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Bahar Smith. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak au jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kalau ini sih sudah terlalu banyak jejak digital kesombongannya, teman-teman. Bayangkan, ini di pengadilan mengatakan Rasulullah itu adalah kakekmu atau kakekku. Kalau kamu mengakui Rasulullah itu adalah kakekku, maka bagaimana mungkin kamu bisa menjadi saksi pemberat atas cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya, teman-teman, ini pertanyaan yang pertama. Dari mana buktinya kamu benar sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pun sampai dengan detik ini belum terbukti faktanya, teman-teman. Yang kedua, kalau seandainya kamu benar cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mana rumusnya cucu Nabi itu kebal terhadap hukumnya? Dari mana dalilnya? Sebutkan dalilnya di Al-Quran, dalilnya dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah tadi sudah kita sampaikan, teman-teman, ya, Rasulullah mengatakan seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Fatimah itu siapanya Rasulullah? Putri kandungnya. Lah kamu yang hanya sekedar mengaku sebagai cucu yang belum ada terbukti faktanya, kok tidak tahu diri, tidak tahu malu berkata seperti ini? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi saksi pemberat cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah putrinya saja kalau mencuri dihukum potong tangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kamu nggak tahu hadis itu? Dia ingin mengatakan bahwa cucu Nabi itu harusnya kebal terhadap hukum. Lah kamu siapa? Subhanallah, teman-teman, ya. Maka ini menjadi bantahan statement Habib yang pertama, teman-teman, ya, yang mengatakan dari kalangan Ba'alawi ini nggak ada yang suka sombong-sombongan, nggak ada yang suka membangga-banggakan diri. Justru kami lebih sibuk menyembunyikan diri, menutup diri. Lah ini faktanya, ya, ini faktanya, ini terbukti sebagai cucu Nabi saja belum, tapi berkoar-koar, ya, di hadapan orang banyak mengatakan Rasulullah itu kakekmu atau kakekku. Kemudian dengan tidak tahu malunya mengatakan bagaimana mungkin, ya, kamu bisa menjadi saksi pemberat, ya, atas cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Anda? Siapa Anda? Anda mau cucu Rasulullah yang sah ke, palsu ke, nggak ada urusan. Kalau Fatimah saja sebagai anak kandungnya Rasulullah dihukum potong tangan kalau mencuri, nah terus kamu siapa, ya? Kemudian, ya, sebenarnya melalui cerita-cerita dongeng khurafat-khurafat mereka tersebut, itu sebenarnya juga bentuk kesombongan. Bahkan yang paling fatal lagi, teman-teman, ya, dari cerita karamah mereka itu adalah bentuk kesombongannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya mengatakan begitu? Coba bayangkan, ya, ada karamah wali katanya dari kalangan mereka Ba'alawi yang bisa dengan jari kelingkingnya memadamkan api neraka jahanam. Coba sebutkan saya siapa para nabi, para rasul yang pernah atau mampu atau keluar dari statementnya mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam seketika itu memadamkan api tersebut dengan jari kelingking? Itu bukan api neraka jahanam, loh. Akan tetapi Nabi Ibrahim nggak mampu padamkan api tersebut. Namun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah mendinginkan api tersebut, ya. Nah ini bentuk kesombongan terhadap para nabi, merendahkan kemuliaan para nabi, teman-teman, ya. Kemudian ada yang katanya walinya Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali. Nah ini bentuk kesombongan, bukan hanya kesombongan kepada umat, teman-teman, tapi kesombongannya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang sebagai nabi, sebagai rasul yang sudah dijamin surga, lebih mulia dari seluruh manusia, baik dari kalangan para nabi, para rasul. Akan tapi Rasulullah hanya satu kali Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, teman-teman, dan itu pun, ya, misi menerima perintah sholat. Tapi ini Habibnya bisa Mi'raj katanya dalam satu hari 70 kali. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau setahun, teman-teman, ya? Bukankah ini dengan jelas, teman-teman, ya, adalah kesombongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian merendahkan, ya, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kamu bisa membantah adanya tuduhan-tuduhan kalau klan kalian itu memang sangat-sangat angkuh, sangat-sangat sombong, suka membesar-besarkan klan kalian sendiri, memuji-muji klan kalian sendiri?
Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga ini bermanfaat sebagai informasi bagi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.